Informasi berikutnya, ratusan ASN dan PPPK Pemkot Tidore Kepulauan Maluku saling baku hantam usai wali kota mengumumkan rencana pemotongan gaji hingga 30%. Para ASN mengamuk saat apel pagi di kantor wali kota. Masih berpakaian seragam dinas, ratusan ASN dan PPPK ini saling baku hantam di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan Maluku pada Senin pagi. Kericuan terjadi usai Wali Kota Tidore Muhammad Sinen mengumumkan rencana pemotongan gaji ASN dan PPPK hingga 30% sebagai upaya efisiensi anggaran. Wali Kota menyatakan APBD sudah tekor 50 miliar hingga harus dilakukan efisiensi. Tak terima dengan rencana itu, sesama ASN dan PPPK emosi dan malah saling baku hantam. Bahkan masa nyaris membakar kantor Wali Kota. Untuk meredam emosi ASN, Wali Kota berjanji tidak akan merumahkan ASN dan PPPK. Dari Tidore Kepulauan Maluku, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, Bang Jago yang menganiaya pemotor di Jagakarsa ternyata positif sabu. Pelaku dikenakan pasal berlapis. Apa bang? Kenapa di mana nampol bang? Ya udah video call bang. Kenapa? Ya buka. Jadi di mana nampol bang? Kenapa masalahnya? Setelah dipertemukan dengan korbannya di kantor polisi, pelaku penganiayaan di Jagakarsa yang viral tak lagi arogan. Pelaku hanya bisa minta maaf atas perbuatannya kepada korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku nekat melakukan aksi pemukulan di jalanan karena terpengaruh sabu. Saat kejadian, pelaku juga diketahui tak memiliki tujuan yang jelas saat berkendara. Motifnya kita tanya ya, sesuai dengan kita lihat bersama, dia mulai memukul atau menganiaya yang dia juga tidak kenal. Ya. Dan motifnya adalah dia cuma pengen memukul. Ya, jadi katanya ada bisikan dia pengen memukul seseorang aja di jalan itu. Itu yang kita dapat keterangan dari diduga penganiaya. Bu, tadi kan melakukan tes urin ya Bu? Hasilnya betul. Jadi untuk tes urin kita sudah lakukan, dia positif memakai narkoba. Jadi dia positif untuk memakai narkoba. Polisi kini selidiki sabu yang digunakan pelaku dan menjerat pelaku dengan undang-undang narkotika serta penganiayaan ditambah sanksi tilang karena berkendara tanpa helm. Sebelumnya, setelah aksi penganiayaan yang dilakukannya viral, pelaku ditangkap petugas di Jalan Raya Jagakarsa pada Minggu malam. Bersama sepeda motornya, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Jagakarsa untuk dimintai keterangan. Insiden penganiayaan berawal ketika korban yang sedang merekam dirinya berkendara tiba-tiba didekati dan dipukuli pelaku di Jalan Muhammad Kahfi 2, Cipedak, Jagakarsa. Korban menegur pelaku yang tiba-tiba menabrak bagian belakang kendaraannya. Bukannya meminta maaf, pelaku justru melayangkan pukulan ke wajah korban. Akibatnya, korban alami memar di wajah. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya ditangkap polisi saat penggerebekan sarang narkoba di Medan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah paket sabu dan alat isap. Unit Reskrim Polsek Sanggal menggerebek sarang narkoba di Jalan Kelambir 5 di Gang Musola, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat penggerebekan, sejumlah pegoda dan pengedar narkoba berhamburan melarikan diri saat petugas tiba di lokasi. Polisi kemudian menyasar sebuah rumah yang diduga menjadi tempat aktivitas penyalahgunaan narkoba. Di rumah tersebut, polisi mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pemilik alat isap sabu yang disewakan kepada para pengguna. Selain mengamankan seorang pria, polisi juga menyita 5 paket kecil sabu siap edar, timbangan elektrik, bong sabu, serta uang hasil penjualan yang ditinggalkan di lokasi. Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Sunggal untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Polisi menggerebek laboratorium produksi narkotika jenis etomidate di apartemen di Pademangan, Jakarta Utara. 3 pelaku ditangkap beserta barang bukti bahan baku etomidate.
Inilah detik-detik penggerbekan sebuah apartemen di Pademangan, Jakarta Utara oleh tim Unit 4 Subdit 2 di Res Narkoba Polda Metro Jaya. Usai adanya informasi praktek penyalahgunaan narkotika yang menjadikan apartemen sebagai clandestine atau laboratorium gelap pembuatan narkoba. 2 orang ditangkap, pria berinisial RW dan seorang wanita ST. Menyusul 1 pria lain WS dengan barang bukti 195 cartridge vape yang mengandung etomidate siap edar. Ketiga pelaku menunjukkan sebuah apartemen yang dijadikan laboratorium praktek produksi narkotika jenis etomidate dalam bentuk cartridge vape di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Petugas menyita barang bukti berupa bahan baku etomidate, ribuan cartridge kosong, ribuan kemasan berbagai merek, cairan pelarut, gelas ukur, timbangan digital, kompor kimia listrik, dan alat penyegel. Melalui Unit 4 Subdit 2 berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba jenis etomidate. Pengungkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberikan informasi kepada kami, yaitu di daerah wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Selanjutnya, ketiga tersangka dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor di Res Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, usai viral di media sosial soal tapir yang dimasak rica-rica, Bupati Mesuji mengunggah poster sayembara untuk menangkap tapir hidup-hidup. Hadiahnya berupa uang 50 juta rupiah. Sayembara ini diunggah oleh Bupati Mesuji, Elviana, di akun Facebook pribadinya. Dalam pamflet yang diunggah tertulis bahwa akan ada hadiah 50 juta rupiah dari Gubernur Lampung jika berhasil menangkap tapir dalam keadaan sehat. Bupati Elviana juga menjelaskan sayembara ini bertujuan untuk mencegah perburuan tapir. Namun tak lama kemudian sayembara berhadiah 50 juta itu dicabut oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bengkulu Lampung. Dalam pengumuman digital yang diunggah, pemerintah dan BKSDA menyatakan pamflet sayembara yang sebelumnya tersebar sudah tidak berlaku. BKSDA juga meminta warga mengikuti mekanisme resmi apabila menemukan satwa liar yang dilindungi. Warga juga diingatkan untuk tidak menangkap, memindahkan maupun memelihara satwa liar tanpa pendampingan petugas. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Istri siri korban tindak kekerasan dan penyiraman air keras akan divisum di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya korban telah divisum di Rumah Sakit Polri Jakarta. Korban dugaan kekerasan dan penyiraman air keras oleh oknum polisi menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Cirebon karena belum pernah mendapatkan penanganan medis menyeluruh. Luka bakar 40% di setengah tubuhnya semakin memprihatinkan. Korban menjalani penanganan medis karena luka yang dideritanya membutuhkan perawatan serius di Rumah Sakit Gunung Jati, termasuk untuk visum. Awal bulan aku dikenalin oleh teman sama beliau. Di awal pertama kenal juga udah dicokokin narkotika. Tahu misalnya? Apa? Tahun berapa itu? Itu tahun pertengahan 2023. Dibunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan. Terus juga akan disebari video asusila kayak gitu. Terus juga kayak penyimpangan, seks kayak gitu. Penanganan istri dianiaya suami siri dilakukan oleh Ditres PPA PPO dan Ditpropam Polda Jawa Tengah bersama Bareskrim Polri. Aibtu N ditempatkan dalam penempatan khusus selama 20 hari menunggu pelaksanaan sidang kode etik. Diduga Aibtu N mengkonsumsi narkoba. Ini sedang dilakukan pendalaman karena dari penyidik Ditpropam Polda Jawa Tengah ini mengenakan dugaan pelanggaran pertama yaitu terhadap yang bersangkutan itu pelanggaran melakukan hubungan intim
dengan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Itu yang menjadi dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Dan kemudian dugaan yang bersangkutan menggunakan narkoba. Penyidik masih mendalami seluruh dugaan pelanggaran untuk mengungkap fakta hukum secara menyeluruh. Tim Liputan iNews melaporkan.